Nama besar Mahapatih Gajah Mada seolah-olah mengugurkan nama-nama penting lain yang turut mengukir kebesaran Majapahit. Salah satunya adalah Aditya Warman. Aditya Warman adalah pejabat tinggi Majapahit dengan bakat yang luar biasa dalam ilmu pemerintahan, diplomasi, dan kemiliteran. Melalui diplomasinya, Aditya Warman berhasil menahan serangan balasan atas kekalahan pasukan Mongol oleh pasukan Majapahit di Pulau Jawa. Sedangkan melalui operasi militer yang dipimpinnya, Aditya Warman berhasil menumpas pemberontakan Keta dan Sadeng, juga berhasil menaklukkan Bali, di mana di kedua peristiwa itu, Aditya Warman tampil sebagai penyelamat bagi misi Gajah Mada yang nyaris gagal. Mewarisi darah bangsawan Melayu Dharmasraya dan Singasari, Aditya Warman mempunyai bakat alami untuk menjadi seorang raja yang besar. Mungkin karena itu, Gayatri dan Tribuana lebih memilih Gajah Mada sebagai pelindung dinasti Rajasa daripada Aditya Warman. Dan benar, ketika Aditya Warman kembali ke negerinya, ia mendirikan kemaharajaannya sendiri, Malayapura Swarna Bumi. Pemirsa, inilah kisah tentang Aditya Warman, jejak Pangeran Melayu di pusaran kekuasaan Majapahit. Siapa sejatinya ayah dan ibu Aditya Warman masih menjadi polemik di kalangan sejarawan. Pendapat umum mengatakan bahwa ibu Aditya Warman adalah Dara Jingga. Pendapat ini sesungguhnya tidak didasarkan pada data sejarah, melainkan berdasarkan asumsi dan penafsiran dari kitab Pararaton. Menurut Pararaton, Dara Jingga dan Dara Petak adalah putri Melayu yang diboyong ke Jawa oleh Mahisa Anabrang bersama kembalinya rombongan ekspedisi Pamalayu yang dipimpinnya. Kedua putri itu sedianya akan diperistri oleh Maharaja Singasari Prabu Kertanegara. Namun setiba di Jawa, Mahisa Anabrang mendapati Singasari telah runtuh oleh pemberontakan Jayakatwang, sedangkan Prabu Kertanegara tewas dalam pemberontakan itu. Anabrang dan pasukannya kemudian bergabung dengan menantu Kertanegara, Raden Wijaya, mendirikan Majapahit. Menurut Pararaton, Dara Petak yang disebut dengan gelar Indreswari oleh Nagara Kartagama dipermaisurikan oleh Raden Wijaya, yang kemudian melahirkan seorang putra mahkota bernama Pangeran Kalagemet atau Jaya Negara. Sedangkan tentang Dara Jingga, Pararaton mengatakan Sira Alaki Dewa, yang artinya dia bersuamikan seorang dewa. Bitono menerjemahkan Sira Alaki Dewa dengan bersuamikan seorang bangsawan. Terjemahan ini merupakan interpretasi yang kurang tepat, sebab yang boleh dianggap sebagai titisan dewa atau menyandang gelar kedewaan hanyalah seorang raja. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia ini, memberikan tatanan dan tuntunan bagi rakyatnya dengan kekuasaan yang absolut, layaknya seorang dewa. Karena itu, Sira Alaki Dewa tidak lain artinya dia diperistri raja, yaitu oleh Raden Wijaya juga. Pararaton mengatakan lebih lanjut bahwa Dara Jingga melahirkan Tuan Janaka yang bergelar Mantrolot dan menjadi raja di tanah Melayu. Sebagian ahli termasuk Profesor Slamet Mulyana berpendapat bahwa Tuan Janaka tidak lain adalah Aditya Warman. Pendapat ini tidak didasarkan pada fakta sejarah apapun kecuali melihat bahwa Aditya Warman, Maharaja Raja di Raja Malayapura, dulunya adalah pejabat tinggi di Majapahit. Kedudukan sebagai Wreda Mantri atau Perdana Menteri
yang pernah disandang Aditya Warman setingkat di bawah raja tentu hanya bisa diduduki oleh orang-orang yang penuh bakat dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga kerajaan. Karena itu, yang paling mungkin adalah Aditya Warman merupakan anak Dara Jingga. Namun pendapat yang mengatakan Tuan Janaka adalah Aditya Warman disanggah oleh Uli Kuzok, seorang peneliti dari Universitas Hawaii. Menurut Uli Kuzok, Tuan Janaka yang disebut dalam Pararaton bukanlah Aditya Warman, melainkan Akarendra Warman. Maka Aditya Warman bukanlah anak Dara Jingga dan juga bukan anak Raden Wijaya. Kalau begitu, anak siapa? Prasasti Bukit Gombak menyebutkan bahwa Aditya Warman adalah putra Atwaya Warman, sedangkan Prasasti Kuburajo menyebutkan Aditya Warman adalah putra Atwayat Waja. Atwaya Warman dan Atwayat Waja adalah nama dari orang yang sama, yaitu para Krean Mahamantri Dyah Atwaya Brahma. Dyah Atwaya Brahma adalah salah satu pejabat tinggi Singasari yang diutus Prabu Kertanegara untuk mengantar Arca Amogapasa ke Dharmasraya. Fakta ini memunculkan pendapat bahwa ketika Atwaya Brahma berada di Dharmasraya, ia menikah dengan salah satu putri Raja Srimat Tribhuwana Raja Mauli Marwadewa, kemudian mempunyai anak bernama Aditya Warman. Tetapi sayangnya tidak ada satupun prasasti, baik di Jawa maupun di Sumatera, yang mencatat siapa nama ibu Aditya Warman. Bahkan pada prasasti Kuburajo yang konon dipahat sendiri oleh Aditya Warman, yang disebutkan hanya nama ayahnya, sedangkan nama ibunya tidak. Kitab Nagara Kertagama dan Pararaton juga tidak menyebutkan siapa ibu Aditya Warman. Begitu pula Babat Arya Tabanan yang mengidentifikasi Aditya Warman dengan Sirarya Damar, penguasa Palembang yang membantu Gajah Mada menaklukkan Bali, juga tidak menyebutkan siapa nama ibu dan ayahnya. Dengan demikian, tidak ada kepastian sumber sejarah yang dapat dijadikan rujukan siapa nama ibu Aditya Warman. Sampai di sini, admin berkesimpulan bahwa Aditya Warman adalah putra Atwaya Brahma dengan salah satu putri Raja Srimat Tribhuwana Raja Mauli Marwadewa yang belum diketahui namanya, tetapi tampaknya bukan Dara Jingga. Di mana Aditya Warman dilahirkan? Di Sumatera atau di Jawa? Di kalangan sejarawan ada dua pendapat dengan berbagai variannya terkait hal ini. Pendapat pertama mengatakan Aditya Warman dilahirkan dan dibesarkan di Jawa, kemudian menjadi raja di Sumatera. Pendapat kedua, Aditya Warman dilahirkan di Sumatera, tetapi dibesarkan di Jawa dan kembali ke Sumatera menjadi raja di sana. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Aditya Warman dilahirkan, dibesarkan, dan menjadi raja di Sumatera, ke Jawa hanya sekali saja ketika menghadiri undangan pada saat upacara penobatan Tribhuwana Tunggadewi menjadi Maharani Majapahit. Pendapat terakhir ini tidak admin perhitungkan karena tidak sinkron dengan catatan-catatan masa lalu yang menyebutkan kiprah Aditya Warman di Jawa. Karena itu, dalam hal ini admin hanya berfokus pada dua kemungkinan. Apakah Aditya Warman dilahirkan di Sumatera, tetapi dibesarkan di Jawa dan berkarir di Majapahit, kemudian kembali ke Sumatera untuk menjadi raja di sana? Ataukah Aditya Warman memang dilahirkan dan dibesarkan di Jawa, berkarir di Majapahit, kemudian menjadi raja di Sumatera? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini karena semua pendapat hanya didasarkan pada asumsi, sementara data historisnya kosong sama sekali.
Tetapi misteri tentang hal ini sepertinya dapat kita pecahkan jika kita mengetahui apakah ayah Aditya Warman, yaitu Dyah Adwaya Brahma, ikut pulang ke Jawa bersama rombongan ekspedisi Pamalayu, ataukah tetap tinggal di Sumatera menetap di sana. Ada yang berpendapat bahwa Adwaya Brahma tidak lain adalah Mahisa Anabrang yang disebut oleh para raton sebagai Panglima Ekspedisi Pamalayu. Pendapat ini juga mengatakan bahwa ketika Dara Petak dinikahi oleh Dyah Wijaya, Dara Jingga diberikan kepada Mahisa Anabrang untuk dinikahi. Perkawinan Mahisa Anabrang dengan Dara Jingga melahirkan Aditya Warman. Karena perkawinan itu terjadinya setelah Anabrang dan Dara Jingga tiba di Jawa, maka Aditya Warman pun dilahirkan di Jawa. Menurut pendapat ini, setelah Mahisa Anabrang gugur dalam pertempuran melawan Ranggalawe, Dara Jingga akhirnya kembali ke Sumatera, sedangkan Aditya Warman tetap tinggal di Jawa. Pendapat ini tampak lemah jika dihadapkan pada kisah setelah kematian Mahisa Anabrang. Bukan Aditya Warman yang disebut sebagai anak Mahisa Anabrang, melainkan Mahisa Taruna. Tetapi jika yang disebut Mahisa Taruna tidak lain adalah Aditya Warman, maka kisahnya menjadi sinkron. Namun pun hal ini masih menyisakan persoalan, sebab dari naskah yang sama, yaitu para raton, 3 nama dengan 3 orang yang berbeda disebutkan, yaitu Tuan Janaka Mantrolot, Aditya Warman, dan Mahisa Taruna. Yang disebut anak Dara Jingga adalah Tuan Janaka Mantrolot, sedangkan anak Mahisa Anabrang adalah Mahisa Taruna. Sementara itu, Aditya Warman tidak disebut anak siapa-siapa. Kalau begitu, mari kita bertanya, lah anak siapa? Tampaknya Raja Srimat Tribuana Raja memiliki 3 orang putri, seperti yang digambarkan dalam Tambu Alam Minangkabau. Dyah Adwaya Brahma menikahi salah satu putri Srimat Tribuana Raja, kemudian mempunyai anak Aditya Warman. Putri raja yang menjadi ibu Aditya Warman itulah yang disebut dalam Tambu Alam Minangkabau sebagai Bundo Kanduang. Sedangkan kedua putri lainnya yang tidak lain adalah Dara Jingga dan Dara Petak diboyong ke Jawa oleh Mahisa Anabrang. Jika benar perkawinan antara Adwaya Brahma dengan putri Srimat Tribuana Raja terjadi di Sumatera, maka sangat mungkin Aditya Warman lahir di Sumatera. Bagaimana kisahnya kok bisa sampai di Jawa dan berkarir sangat moncer di lingkungan Istana Majapahit? Tampaknya Adwaya Brahma tidak ikut kembali ke Jawa, tetapi ia menitipkan putranya kepada Dara Jingga untuk dibesarkan dan dididik sebagai bangsawan Jawa. Baik Dara Petak maupun Dara Jingga setiba di Jawa diperistri oleh Raden Wijaya. Dara Jingga melahirkan Tuan Janaka alias Mantrolot alias Akarendra Warman, sedangkan Dara Petak melahirkan Kala Gemet alias Jaya Negara. Akarendra Warman kemudian menggantikan kakeknya menjadi raja di Dharmasraya. Terpilihnya Jaya Negara sebagai putra mahkota menandakan bahwa Dara Petak berstatus permaisuri. Mengapa yang menjadi permaisuri justru yang bungsu? Ini menarik. Sepertinya selera Raden Wijaya suka sama yang muda-muda. Bahkan di antara 4 putri Kertanegara yang diperistri Raden Wijaya, Gayatri lah yang paling istimewa baginya. Padahal Gayatri adalah yang bungsu dari 4 bersaudara itu. Kisah ini sejalan dengan yang digambarkan dalam Tambu Alam Minangkabau. Justru putri bungsu yang memakai mahkota dari raja di tanah Jawa. Menurut Prasasti Manjusari, pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, Aditya Warman pernah memugar Candi Jago di Jawa Timur sebagai penghormatan kepada leluhurnya. Menurut Nagara Kertagama, Candi Jago adalah tempat pendermaan bagi Wisnuwardana alias Ranggawuni
alias Seminingrat. Wisnuwardana adalah raja keempat kerajaan Singasari, yang tidak lain adalah ayah dari Prabu Kertanegara. Melihat dedikasi Adityawarman pada Candi Jago seperti itu, dapat disimpulkan bahwa ayah Adityawarman masih keturunan Wisnuwardana. Sangat mungkin ayah Adityawarman, yaitu Dyah Atwaya Brahma, merupakan saudara Prabu Kertanegara, anak-anak Wisnuwardana. Jika benar demikian, dari garis ayahnya, Adityawarman adalah cucu Wisnuwardana, kemanakan Kertanegara, sepupu Gayatri. Maka tidak heran jika ada kedekatan hubungan antara Adityawarman dengan Gayatri dan anaknya, Tribhuwana Tunggadewi. Sedangkan dengan Jayanegara, Adityawarman terbilang sepupu. Dalam rivalitas antara Jayanegara dengan Gayatri, posisi Adityawarman kanan kiri oke. Sejak Jayanegara menjadi raja, Adityawarman menduduki jabatan penting di Majapahit yang berlanjut terus hingga masa Tribhuwana Tunggadewi. Informasi ini didapatkan dari Prasasti Manjusari. Beberapa ahli berpendapat bahwa berdasarkan informasi dari Prasasti Manjusari, Adityawarman baru diangkat menjadi Wreda Mantri pada masa Tribhuwana Tunggadewi. Namun sesungguhnya Prasasti Manjusari yang dibuat tahun 1343 bukanlah piagam pengangkatan Adityawarman sebagai Wreda Mantri, melainkan piagam pemugaran Candi Jago oleh Adityawarman selaku Wreda Mantri. Dalam Prasasti Blitar yang dibuat tahun 1330, sudah disebutkan jabatan Adityawarman, yaitu Wreda Mantri Sang Arya Dewa Raja Empu Aditya. Jabatan Wreda Mantri bisa jadi telah disandang Adityawarman sejak masa Jayanegara, mengingat hubungan kekerabatan Adityawarman dengan Jayanegara sangat dekat dan juga terlihat dari tugas-tugas diplomatik yang diembannya pada masa Jayanegara yang bertindak mewakili raja. Tugas-tugas yang sama juga diembannya pada masa Tribhuwana. Dalam kronik dinasti Yuan disebutkan bahwa Adityawarman 2 kali diutus ke Tiongkok untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Mongol, yaitu tahun 1325 dan tahun 1335. Jika melihat kedua tahun itu, perjalanan misi Adityawarman ke luar negeri, yang pertama terjadi pada masa Jayanegara, sedangkan misi kedua terjadi pada masa Tribhuwana Tunggadewi. Artinya, posisi Adityawarman pada masa Jayanegara maupun pada masa Tribhuwana Tunggadewi tidak berubah, yaitu sebagai Wreda Mantri. Adityawarman sudah menjadi pejabat tinggi kerajaan ketika Gajah Mada baru mulai merintis karirnya sebagai bekel atau komandan pasukan Bayangkara. Misi diplomatik yang diemban oleh Adityawarman adalah untuk menggagalkan rencana serangan balasan Kekaisaran Mongol atas kekalahan pasukannya di Jawa oleh pasukan Majapahit, serta untuk menjalin hubungan bilateral dalam bidang perdagangan. Dan benar, Mongol tidak pernah datang lagi untuk menyerang Majapahit. Bahkan antara Mongol dan Majapahit terjalin hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. Keberhasilan Adityawarman ini menunjukkan kelasnya sebagai seorang negarawan yang unggul. Dengan jabatan Wreda Mantri berarti kedudukan Adityawarman hanya setingkat di bawah raja, yaitu sebagai kepala pemerintahan atau Perdana Menteri Utama. Jabatan yang tinggi itu tampaknya sepadan dengan kedudukannya sebagai seorang pangeran dari Kerajaan Melayu Dharmasraya yang mengabdikan diri untuk Majapahit. Para ratun mengisahkan bahwa penyelesaian pemberontakan di Ketah dan Sadeng menjadi ujian bagi Gajah Mada untuk diangkat menjadi Mahapatih menggantikan Arya Tadah. Namun misi Gajah Mada nyaris gagal karena dikacaukan oleh Ra Kembar
yang juga mengincar posisi Mahapati. Di tengah kecamuk perang melawan pemberontak, pasukan Majapahit terpecah dan saling berhadapan-hadapan antara kubu Arya Tadah dan Gajah Mada di satu pihak dengan kubu Rakembar dan kawan-kawan di pihak lain. Dalam situasi seperti itu, hampir mustahil Gajah Mada dapat menyelesaikan misinya memadamkan pemberontakan Peta dan Sadeng. Maka Ratu Tribuana Tunggadewi memutuskan untuk turun sendiri ke medan perang didampingi oleh Aditya Warman. Pasukan Majapahit dipimpin langsung oleh Tribuana Tunggadewi dengan Aditya Warman sebagai panglima lapangan. Turunnya Tribuana dan Aditya Warman membuat pasukan Majapahit kembali solid dan dapat memenangkan pertempuran dengan singkat. Hal ini menunjukkan posisi Aditya Warman yang strategis sebagai tangan kanan Ratu Tribuana dan kewibawaannya diterima oleh semua kalangan di lingkungan pejabat kerajaan. Muhammad Yamin berpendapat bahwa sepeninggal Jayanegara, Aditya Warman lah yang paling pantas untuk menduduki tahta Majapahit. Alasannya, Jayanegara tidak memiliki keturunan, sedangkan menurut adat Melayu, dalam kondisi seperti itu, saudara laki-laki rajalah yang berhak untuk menggantikan. Aditya Warman adalah satu-satunya saudara laki-laki raja ketika itu. Meskipun demikian, tidak ada catatan sejarah adanya konflik antara Aditya Warman dengan Tribuana. Hal ini menunjukkan kebesaran hati dan loyalitas yang tinggi Aditya Warman kepada Majapahit. Melihat kedekatan hubungan dan tingkat kepercayaan Tribuana terhadap Aditya Warman, menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya sangat baik. Hal itu mungkin disebabkan karena Aditya Warman maupun Gajah Mada adalah murid-murid spiritual Gayatri, Ibunda Tribuana. Aditya Warman dan Gajah Mada adalah penganut Buddha sama dengan Gayatri. Sementara itu, Gayatri lebih memilih menjadi biksuni daripada menjadi Maharani Majapahit. Dalam posisinya seperti itu, tentulah para pembesar Majapahit yang menganut Buddha akan menaruh hormat dan loyalitas yang tinggi kepada Gayatri, termasuk Aditya Warman dan Gajah Mada. Sedangkan Tribuana sendiri lebih memilih mengikuti keyakinan ayahnya, Dyah Wijaya, menjadi penganut Siwa. Sepulang mengemban tugas diplomatik ke daratan Cina pada tahun 1939, Aditya Warman diutus untuk menjadi Uparaja atau Raja Bawahan Majapahit di Suwarna Bumi atau Sumatera. Tindakan itu dilakukan karena beberapa penguasa di bekas wilayah Sriwijaya menunjukkan sikap pembangkangan. Bahkan pembangkangan itu dilakukan oleh salah satu mantan Panglima Ekspedisi Pamalayu yang tidak ikut pulang ke Jawa, Sri Indra Warman. Sri Indra Warman menetap di Sumatera dan mendirikan kerajaan Silo di Simalungun, menolak eksistensi Majapahit sebagai kelanjutan Singasari. Karena itu, Indra Warman tidak tunduk kepada Majapahit. Pembangkangan Indra Warman kemudian dibereskan oleh Aditya Warman. Juga beberapa wilayah bekas kekuasaan Sriwijaya hingga Palembang disapu bersih oleh Aditya Warman. Aditya Warman kemudian menjadi penguasa di Suwarna Bumi yang membawai datuk-datuk penguasa daerah masing-masing. Sementara itu, pada tahun 1343, Gajah Mada ditugaskan oleh Tribuana untuk memimpin penaklukan Pulau Bali. Penaklukan Pulau Bali adalah ekspansi pertama yang dipimpin oleh Gajah Mada sejak dirinya mengucapkan Sumpah Amukti Palapa. Namun tidak mudah bagi Gajah Mada untuk menaklukkan Bali. Menurut Babat Arya Tabanan, Gajah Mada kewalahan dan hampir gagal. Melihat situasi demikian, Tribuana memerintahkan Aditya Warman untuk membantu Gajah Mada. Aditya Warman berangkat bersama pasukannya dari Sumatera menuju ke Bali untuk membantu Gajah Mada. Dengan bantuan Aditya Warman, Gajah Mada akhirnya dapat menyelesaikan misi penaklukannya di Pulau Bali dengan sukses setelah operasi militer berlangsung selama 7 bulan di pulau itu.
Dengan mengambil rujukan cerita-cerita rakyat yang beredar di wilayah Sumatera bagian utara, Slamet Mulyana dalam bukunya Runtuhnya Kerajaan-Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara menyebutkan bahwa pada tahun 1339, Gajah Mada memimpin ekspansi militer ke Sumatera bagian utara. Setelah menaklukkan beberapa wilayah, Gajah Mada mengalami kegagalan menaklukkan Samudra Pasai. Entah mengapa Slamet Mulyana lebih memilih mendasarkan pendapatnya pada cerita-cerita rakyat yang beredar secara lisan. Sementara sumber tertulis seperti Hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan bahwa Kerajaan Pasai akhirnya dapat ditaklukkan oleh Majapahit setelah melalui beberapa kali penyerangan. Tampaknya dengan mengambil cerita-cerita rakyat itu, Slamet Mulyana ingin membangun narasi yang menyebutkan alasan mengapa Aditya Warman kemudian membelot dari Majapahit. Slamet Mulyana menarasikan bahwa ketika Gajah Mada mengalami kegagalan di Samudra Pasai, pada saat yang sama Aditya Warman justru berhasil menaklukkan Kesultanan Kutu Kampar atau Kesultanan Aru. Melihat kegagalan Gajah Mada tersebut, kemudian membuat Aditya Warman berpikir untuk mendirikan kemaharajaannya sendiri. Pada tahun 1347, Aditya Warman memindahkan pusat pemerintahannya dari daerah pesisir ke pedalaman di Minangkabau dan mengganti nama kerajaannya dari Dharmasraya menjadi Malayapura. Ia pun menyandang gelar Maharaja, yaitu Raja di Raja, setara dengan gelar Raja Majapahit. Pemindahan pusat kekuasaan dari pesisir ke pedalaman dimaksudkan jika Majapahit menyerang, serangan tidak langsung ke pusat pemerintahan, sehingga ada kesempatan untuk melakukan pertahanan dan perlawanan. Niat Aditya Warman untuk memutus hubungan dengan Majapahit juga terlihat dari prasasti-prasasti yang dibuatnya, tanpa menyangkut pautkan dirinya dengan Majapahit. Tidak diketahui kapan Aditya Warman meninggal, namun berdasarkan prasasti Batu Sangkar yang berangkat tahun 1375, disebutkan bahwa ketika itu Aditya Warman telah meninggal dan raja yang berkuasa adalah Anangga Warman, yang adalah anak Aditya Warman. Semasa Aditya Warman masih hidup, pembangkangannya terhadap Majapahit dibiarkan oleh Tribuana dan Hayam Wuruk. Namun, setelah Aditya Warman, Tribuana, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada tiada, Raja Wikramawardhana menyerang Malayapura, yang ketika itu Malayapura sedang lemah karena terjadi peperangan dengan Kesultanan Aru. Baik Aru maupun Malayapura kemudian dapat dikuasai Majapahit dan berganti nama menjadi Kerajaan Pagaruyung. Namun tak lama kemudian, Majapahit sendiri dilanda perang saudara, membuat kekuatan Majapahit melemah. Kerajaan-kerajaan bawahan satu persatu melepaskan diri, termasuk Pagaruyung. Pemirsa, demikianlah kisah Aditya Warman, Pangeran Melayu yang pernah meniti karir di Kerajaan Majapahit. Admin mohon maaf jika ada kekurangan atau bahkan kekeliruan dalam narasi yang admin sajikan. Tuangkan dalam kolom komentar jika Anda mempunyai pendapat yang berbeda. Salam sejarah, salam budaya, wassalam, rahayu. Semoga Tuhan memberkati.